Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini semua manusia ini mereka berusaha dengan bermacam-macam usaha yang mereka yakini. Ada yang usaha dalam pertanian. Mereka bersungguh-sungguh dan mereka siap korbankan harta waktunya, dirinya demi untuk mencapai pertanian. Ada yang usaha atas perdagangan seperti kaum Madian. Mereka sukses merasa dengan perdagangan mereka kaum Madian ini, sehingga lupa datang peringatan dari Allah, lupa ada peringatan nabinya yang mereka untuk mengajak mereka kepada yang hak kepada Allah. Mereka tidak peduli. Ada lagi usaha atas nelayan dan bermacam cara yang mereka usahakan. Tapi bila mana dalam usaha yang mereka lakukan tidak ada nilai-nilai perintah Allah, tidak ada hukum-hukum Allah, maka hadirin sama dengan kita beranggapan melihat di satu padang pasir ada air. Ternyata yang kita datang ternyata hanya fata morgana. Hanya fata morgana, hanya bayang-bayang, Pak. Tapi bila mana kita dalam perdagangan kita mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi, meyakini semua ini yang kita lakukan berdasarkan daripada ampunan Allah, ridhonya Allah, dalam pertanian akan sukses. Bila kita dalam perdagangan kita, dengan kita mengikuti sunnah Nabi dalam perdagangan, dengan kita melaksanakan kehendak-kehendak Allah dalam setiap usaha kita, disinilah kunci kebahagiaan bagi seorang yang dia tekuni dalam perniagaannya. Ini Pak yang kita harus pahami. Sampaikan pada setiap orang, siapapun orangnya, dimanapun bangsa, kulit, warnanya, ya, kalau dia tidak ada nilai agama dalam usaha yang mereka buat, dalam pekerjaan mereka buat, semuanya adalah sia-sia belaka. Yang ada adalah kegagalan, kehancuran di dunia yang sekarang, nanti lagi di akhirat yang selamanya ia akan mengalami kehancuran yang sehancur-hancurnya. Karena agama ini Pak mengatur semua aspek kehidupan. Dalam pertanian, dalam perdagangan, dalam semua aspek sektor, semua ada. Ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai perintah Allah, ada nilai-nilai hukum Allah dalam setiap aspek yang kita lakukan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Pak tidak ingin kita ini hidup susah. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita ini hidup dalam keadaan kegelapan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kekasih-kekasihnya, para anbiya-anbiyanya, untuk memberitahu agar mereka itu mengikuti kehendak-kehendak Allah dalam setiap kehidupannya, dalam setiap aspek kehidupannya. Karena manusia dalam keadaan kegelapan, manusia dalam keadaan kejahilan, dan manusia dalam keadaan ketidakdaya upayaan. Bila tidak ada yang menyeru, tidak ada yang beritahu, pasti kita hidup dalam kejahilan yang nyata. Hamba umat ini dalam keadaan kegelapan. Bila mana tidak ada yang menyeru, tidak ada menyampaikan, tidak ada mengabarkan perkara-perkara atas kalimat yang mulia la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat berupa kalimat. Maka kalimat inilah dasar kita ini untuk kita tuh bisa benar ya akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Ini dasar utama manusia bila kita ingin mencapai kemuliaan di hadapan Allah. Karena dasar
kalimat la ilaha illallah intinya yaitu hakikatnya menafikan semua asbab-asbab pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Inilah kalimat la ilaha illallah. Hanya Allah, la ilaha illallah. Tiada yang bisa membuat suatu suasana keadaan baik, dan tiada bisa ada yang bikin suasana buruk datang dari Allah. Masalah-masalah datang dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu masalah untuk kita senantiasa mengharap kepada Allah sebagai penerus daripada masalah itu, untuk menghilangkan masalah itu dengan kita melakukan suatu amal-amalan.